Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang, selamat sore, dan selamat datang kepada seluruh peserta acara webinar seminar edukasi pada hari ini yang diselenggarakan oleh Ikatan Dokter Indonesia Cabang Surabaya dan Perhimpunan Dokter Indonesia di Timur Tengah atau PDITT. Tidak terasa ini merupakan edisi ke-12, berarti sudah 1 tahun sehati berada di kalangan atau di hati kita semua. Dan saya percaya bahwa apa yang sudah diberikan selama ini, kita sudah persiapkan dengan baik dan ini bisa menjadi manfaat bagi masyarakat yang ada di Timur Tengah maupun yang ada di Indonesia. Pada hari ini kita akan dimulai dengan sambutan dari PDITT yang akan diwakili oleh Dr. Ami Kalistasari. Kami persilakan dokter untuk membuka acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat pagi untuk rekan-rekan dan para peserta yang berada di negara Timur Tengah dan selamat siang untuk rekan-rekan dan para peserta yang berada di Indonesia. Izinkan saya, Dr. Ami Kalistasari, mewakili PDTT untuk menyampaikan sepatah dua kata pada acara webinar hari ini. Pertama-tama puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan karunia-Nya yang memberikan kita semua kesehatan sehingga kita bisa hadir pada acara hari ini. Dan terima kasih sebesar-besarnya kami dari PDITT untuk ID Surabaya yang selalu antusias menyelenggarakan acara webinar untuk masyarakat Indonesia yang berada di luar negeri. Tanpa terasa sudah edisi ke-12, berarti kita sudah setahun bersama. Tema hari ini menarik sekali ya, tentang efek samping obat, eh, di mana mungkin masyarakat umum itu masih kurang menyadari adanya efek samping dari obat-obat yang diminum, atau misalkan terjadi efek samping akibat interaksi obat eh, satu dengan lainnya, atau misalkan interaksi obat dengan suplemen kesehatan yang diminum sehari-hari. Nah, dari ketidaktahuan tersebut, biasanya masyarakat itu masih menganggap bahwa ini bukan gejala efek samping, misalkan, atau mungkin menganggap gejala yang biasa yang terjadi seperti yang biasa saya dapatkan ya di negara UAE sendiri, seperti misalnya hanya gatal-gatal biasa, atau hanya konstipasi, atau diare, atau hanya nyeri ulu hati misalkan. Nah, jadi saya mau bercerita sedikit ya di negara UAE ini. Jadi pada fasilitas kesehatan itu sendiri, upaya yang dilakukan untuk menghindari gejala efek samping atau alergi obat biasanya yang dilakukan oleh pada rumah sakit atau klinik itu, para perawat sebelum pasien itu masuk ke ruangan dokter eh, melakukan anamnesa sedikit apakah ada riwayat alergi obat sebelumnya. Eh, tapi kadang-kadang masyarakat pun juga tidak menyadari ya apakah dirinya mempunyai alergi obat atau tidak. Sehingga menurut saya webinar kali ini tuh penting untuk diketahui untuk masyarakat, terutama masyarakat yang ada di luar negeri, di mana kita juga kadang-kadang suka ada keterbatasan bahasa yang bisa kurang dimengerti tentang bagaimana sih awal reaksi alergi atau efek samping obat tersebut, sehingga supaya kita bisa mencegah reaksi lanjut yang tidak diinginkan ya, terutama dengan tema hari ini tentang Stephen Johnson Syndrome. Nah, menurut saya sekian dari saya. eh, Tanpa berpanjang lebar, semoga acara ini bisa bermanfaat buat para peserta dan buat saya juga sebagai sama dokter untuk mengetahui lebih lanjut tentang Stephen Johnson Syndrome sendiri. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dokter Ami atas sambutannya. Dan kita akan masuk ke acara kita hari ini, di mana topik seminar kali ini adalah jangan anggap remeh efek samping obat. Kita akan bahas mengenai kupas tuntas Stephen Johnson Syndrome. Mungkin bagi masyarakat awam baru pertama kali dengar atau mungkin sudah ada yang pernah mengetahui dari keluarga apa itu Stephen Johnson, tapi yang pasti adalah namanya bagus, tapi ini penyakit yang paling tidak baik pada pada alergi obat. Kita akan dinarasumberkan oleh dua
pakar di bidangnya. Yang pertama Dr. Sylvia Anggra ini spesialis dermatologi, venerologi dan estetika, subspesialis dermatologi, dermatoalergi, imunologi. Dan yang kedua Dr. Menul Ayu Umurowati, spesialis dermatologi, venerologi dan estetika, subspesialis dermatoalergoimunologi. Dan kita akan dimoderatorkan oleh yang pertama Dr. Lucky Buranda, S. Buranda, Magister of Science, CDIF, CMH, CLSBB, dan Fisqua. Dan yang kedua, Dr. Pandu Habibi, Spesialis Obstetrik Ginekologi, Magister Kedokteran Klinik, dan kandidat of PhD. Dan berikutnya kami persilakan kepada Dr. Luki dan Dr. Pandu untuk memimpin acara ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Charles. Ya, terima kasih juga Dr. Ami Kalistasari sudah membuka acara dari PDITT. Selamat siang, selamat sore, selamat pagi, salam 24 jam. Saya menyapa dulu rekan moderator saya, Dr. Luki. Selamat siang, Dok. Ya, selamat siang, dokter. Dr. Luki di mana nih, Dok? Ya, Posisi saya dulu kan sempat bekerja di Bahrain selama 4 tahun dan Bahrain sekarang ya? sekarang jadi anggota ID Surabaya, dok. Oh, iya, iya, iya. Jadi dua Oke. keanggotaannya ID Surabaya dan PDITT. Oh, sip, sip, sip. Sekarang Ya, posisi sedang di Surabaya. sedang di Surabaya. Oh Alhamdulillah. iya, jadi sama kita dalam zona waktu yang sama ya. Kemudian saya juga menyapa rekan saya ini satu angkatan ini, narasumber hari ini Dokter Sylvia Anggreni. Selamat siang, Dokter Sylvie. Selamat siang, Dokter Pandu. Assalamualaikum dok, sehat ya dok? Sehat? Ya, alhamdulillah. Dan Dokter Menul Ayu Umurowati, Dokter Menul. Selamat sore dok. Selamat siang menjelang sore, Dok. Jam sore. Surabaya semua berarti kita ya berempat ya? Enggak sih, saya di Kangen ini. Nyaris-nyaris Wita. Apa namanya? Jadi siang sore hari ini kita akan berdiskusi mengenai Stephen Johnson Syndrome. Jadi ini adalah salah satu penyakit yang nggak tahu, nanti kita melihat paparan dari Dr. Silvi dan Dr. Menul, apakah insidensinya cukup sering atau jarang. Saya rasa kok cukup jarang, tapi bisa fatal ya dok ya, bisa mengancam nyawa bahkan konsekuensinya. Jadi monggo silakan kepada narasumber kita, Dr. Silvi atau Dr. Menul bisa memberikan pancingan terlebih dahulu atau paparan supaya nanti diskusinya bisa berjalan dengan baik. Dan kepada para peserta nanti misalnya ada pertanyaan seperti biasa bisa disampaikan di kolom Q&A atau misalnya mau bertanya langsung bisa raise hand. Ya, mungkin kita ke narasumber dulu ya Dr. Luki ya. Silakan Dr. Silvi atau Dr. Menul, ada yang mau menyampaikan sesuatu. Silakan Baik, Dok. baik Dok. Terima kasih Dok. Kita share screen dulu. Nanti mungkin kita bergantian ya untuk menyampaikannya. Ya, Pak, sudah sempat. ya, terima kasih Dokter Menul sudah dibantu share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam 24 jam juga kepada host dan moderator. Terima kasih juga peserta yang telah hadir. Saya Silvi dan rekan saya ada Dokter Menul. Kami berdua spesialis kulit dan kelamin, terutama di divisi alergi dan imunologi. Terima kasih kepada panitia atas kesempatan yang diberikan, terutama pada ID Surabaya dan BDITT. Eh, Perkenankan saya membaca sedikit pendahuluan terkait materi kita hari ini. Topik kita hari ini adalah jangan anggap remeh efek samping obat, kupas tuntas Stephen Johnson Syndrome. Eh, Ya, yang seperti kita ketahui dari topik kita adalah efek samping obat ya. Efek samping obat ini bisa bermacam-macam sebenarnya. Secara garis besar kita bisa nanti bisa membedakan apakah eh, efek samping obat ini bisa diketahui di awal, apakah tidak diketahui. Biasanya beberapa obat kita bisa tahu, bisa memprediksi apakah nanti setelah pasien minum obat ini mungkin akan mengalami ngantuk ataukah mungkin kemungkinan resiko nyeri perut lebih tinggi dan sebagainya. Namun ada beberapa obat yang memang
angka kejadiannya tidak diketahui seperti penyakit SJS10 ini yang merupakan reaksi alergi. Jadi Stephen Johnson syndrome ini merupakan penyakit kulit berat yang mengancam nyawa. Em, Merupakan kategori kedaruratan ya dok di penyakit kulit. Dan ini temannya Stephen Johnson ini ada lagi adalah TEN atau necrolysis epidermal toxic. Sama-sama mengancam nyawa, hanya saja mungkin yang TEN ini apa angka apa namanya tingkat keberatan penyakitnya lebih besar. TEN ini atau SJS ini biasanya ditandai dengan kulit yang rusak dan terkelupas. Biasanya yang rusak dan terkelupas itu tidak hanya di kulit, tapi juga bisa muncul di mulut, mata, dan alat kelamin. Nah, ini eh, progresnya biasanya cepat dan bisa menyerang organ-organ lain sehingga apabila tidak ditangani atau dikenali penyakitnya dengan segera, maka kemungkinan untuk terjadi kematian dan yang lainnya lebih besar. Eh, Bisa slide berikutnya ya. Jadi seperti tadi diketahui penyebab terseringnya adalah obat-obatan ya, terutama obat-obat asam urat, obat-obat anti kejang, antibiotik atau anti nyeri yang sebenarnya dalam sehari-hari sering ya kita gunakan. Riwayatnya kita harus menanyakan pada pasien jenis obatnya seperti apa, dosisnya berapa, kemudian bagaimana apakah disuntikkan atau mungkin lewat oral, kemudian pemakaian obatnya berapa lama. Kemudian apabila pasien itu menerima multi obat, kita harus menanyakan juga urutan pemberian obatnya, termasuk kontak langsung dengan kulit atau mukosa yang terluka. Kemudian biasanya kita harus menanyakan juga kapan ini obat mulai digunakan, beberapa jam hingga 8 minggu setelah paparan biasanya muncul lesi. Faktor pencetus lain tidak hanya obat tapi juga bisa infeksi, imunisasi, dan transplantasi. Slide berikutnya. Mungkin tadi sudah disinggung sedikit ya untuk SJS dan TEN. Ini sama-sama gejalanya mirip, kemudian mekanismenya juga sama, namun bedanya pada lesinya luas permukaan lesinya. Jadi kalau misalkan kurang dari 10%, maka kita menyebutnya adalah SJS saja. Tapi kalau 10 hingga 30%, maka SJS 10 overlap dan lebih dari 30%, maka disebut dengan 10. Mungkin untuk selanjutnya bisa dilanjutkan dengan Dokter Menul ya. Silakan, Dok. Baik, terima kasih Dokter Silvi sudah mengawali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, malam, pagi. Salam 24 jam Bapak Ibu sekalian, para dokter sekalian juga. Izin melanjutkan keterangan tentang SJS. Jadi kalau tadi sudah dijelaskan apa itu definisi, kemudian etiologinya, maka manifestasi klinis atau lesi kulit yang bisa kita lihat adalah sebagai berikut. Yang paling utama adalah mengenai kulit dan selaput lendir atau mukosa. Uh, di kulit akan tampak ruam merah seperti ini, kemudian ada bentol, lepuh ya seperti luka bakar, jadi kulitnya merah dan juga melepuh sampai seperti membentuk koreng hitam kayak seperti ini ya. Pada kasus awal bisa juga terjadi bintik kayak eh, bercak merah, tapi berupa bintik yang bisa agak teraba. Pada kasus berat kita bisa menemukan lepuhan yang semakin luas. Kalau secara medis kita sebutkan sebagai Nikolsky sign, yaitu ketika kulit di sekitar lepuhannya itu kita dorong sedikit, kita gerakkan begitu, itu dia akan terjadi lepuh juga, kayak mengelupas atau meleset gitu ya, karena memang pada SJS dan TEN ini terjadi perlepasan lapisan kulit paling atas dengan bawahnya gitu, sehingga ketika kita dorong secara halus pun sudah melepuh. Nah, selain di kulit juga bisa ditemukan di selaput lendir.
Yang paling sering adalah di bagian mata. Jadi matanya akan tampak merah, berair seperti ini ya. Kemudian selain itu juga di area bibir. Ini sangat khas pada SJS, yaitu biasanya awalnya seperti mengelupas, kemudian mengering seperti keropeng, seperti ini ya, kecoklatan atau kemerahan, yang secara medis kita namakan hemorrhagic crush. Sehingga kalau ada lesi kulit, kulit ruam, kemudian matanya memerah, dan di bibir ada hemorrhagic crush atau spek keropeng kecoklatan seperti ini, maka itu adalah gejala klinis yang khas untuk SCSTEN. Nah, SCSTN ini sebelum munculnya lesi kulit ataupun eh, selaput lendir, biasanya juga bisa didahului oleh gejala awal atau prodromal gitu ya. Sebelum munculnya bisa berasa ada demam, meriang gitu, matanya udah agak merah tapi belum sampai lecet seperti itu. Atau flu-like syndrome ya, seperti nggak enak badan kalau kita kayak mau flu itu. Namun selain manifestasi di luar, jadi di kulit dan juga selaput lendir yang tampak berat, ternyata SJS ini juga punya risiko untuk mengenai organ dalam seperti paru-paru, saluran pencernaan, dan juga ginjal. Sehingga dokter yang menangani biasanya juga akan melakukan pemeriksaan terhadap fungsi organ tersebut untuk mengetahui apakah reaksi alerginya sudah mengenai organ dalam tersebut atau tidak. Kurang lebih gambarannya seperti ini. Lesi kulit yang awalnya muncul seperti ini, bercak merah dengan area tengah itu biasanya lebih gelap. Jadi kalau dokter kulit menyebutnya seperti target lesion ya. Jadi kalau kita lihat tengahnya lebih gelap, semakin ke pinggir merahnya semakin muda seperti target panahan itu. Nanti lama-lama dia akan berkembang menjadi bintil apa ya, bintil berisi air, kemudian melepuh atau mengelupas si kulitnya. Nah, distribusi atau penyebaran dari lesi kulit tersebut biasanya berawal dari area tubuh bagian depan dan belakang yang kemudian menyebar ke atas ke arah kepala ataupun ke arah luar, lengan bagian luar, kemudian kaki bagian luar begitu. Disertai dengan lesi di bibir dan juga di mata. Ini ya kalau foto aslinya pada kulit orang Indonesia seperti ini kira-kira. Ini yang sudah lepuhannya semakin luas. Kalau tadi dijelaskan Dokter Silvi, klasifikasinya kalau yang tengah ini mungkin ya eh, kurang dari 30% kita golongkan sebagai SJS, tapi kalau sudah lebih dari 30% kita golongkannya sebagai TEN. Jadi lebih berat proses penyakitnya dan lebih tinggi kemungkinan menyebabkan efek yang fatal sampai dengan kematian. Nah, lalu kalau SCSTEN ini sudah terjadi, kira-kira apa tata laksananya? Yang pertama adalah yang non-medikamentosa atau suportif yang sangat penting. Nomor satu adalah segera menghentikan obat penyebab. Jadi tadi disebutkan sepintas oleh Dokter Silvi bahwa eh, pada anamnesis atau ketika muncul gejala awal alergi obat, akan selalu digali obat-obat apa saja yang sudah diminum. Dan SCSTN ini bisa terjadi antara 1 sampai 8 minggu setelah mulai minum obat gitu. Jadi bukan yang obat baru diminum tadi pagi lalu sorenya muncul gejala itulah penyebabnya. Bukan, tetapi yang justru diminum 1 minggu sampai 8 minggu sebelum lesi kulit itu muncul. Nah, obat-obatan tersebut menjadi suspek utama sehingga kalau bisa harus dihentikan, harus segera dihentikan karena kalau obatnya tidak dihentikan maka prosesnya juga tidak akan berhenti. Kemudian dan harus segera mencari fasilitas kesehatan. Konsul ke dokter, bahkan perlu rawat inap karena perawatannya kalau bisa adalah di ruang isolasi karena memerlukan perawatan seperti luka bakar. Nanti akan dilakukan stabilisasi kondisi tubuh ya untuk menangani kegawatan terlebih dahulu. Juga asupan nutrisi tentu sangat penting supaya proses penyembuhannya berjalan dengan baik karena ada bahan bakarnya untuk penyembuhan kulit dan tentu karena SCSTN ini selain kulit juga mengenai mulut, mata, bahkan organ dalam biasanya akan ditangani secara multidisiplin. Jadi tidak hanya dokter kulit, ada dokter penyakit dalam, dokter mata, dan juga lain sebagainya tergantung organ yang terkena.
Nanti selama rawat jalan akan diberikan obat-obatan oles gitu ya seperti salep atau antiseptik untuk tergantung kondisi luka yang terjadi dan juga obat-obatan yang diminum atau lewat infus itu yang berfungsi sebagai anti radang atau anti alerginya. Dan kalau ada kondisi-kondisi tertentu maka bisa diberikan beberapa obat tambahan yang diperlukan sesuai dengan kondisinya saat itu. Demikian. Tapi mungkin tadi kan Dokter Silvi menyinggung sedikit ya. Sebetulnya tentang alergi obat ini di posisinya di mana. Jadi sebetulnya mungkin Bapak Ibu sekalian, ketika kita minum obat, selalu ada kemungkinan yang dinamakan efek simpang obat. Nah, seperti tadi disampaikan sekilas, ada yang bisa diprediksi, ada yang tidak bisa diprediksi. Nah, yang bisa diprediksi reaksinya adalah sesuatu yang sudah kita ketahui efeknya dari obat tersebut, seperti kalau overdose, nanti seperti apa efeknya. Kemudian efek kedua, efek sekunder dari obat tersebut, misalnya dia anti nyeri, tapi juga bisa anti demam, misalnya gitu ya. Kemudian ada efek samping yang juga sudah kita ketahui, misalnya ada obat yang memang apa namanya membuat tidak nyaman di saluran cerna, maka itu sudah diketahui, ataupun interaksi dengan obat-obatan lain seperti obat rutin lain atau suplemen lain begitu. Yang tidak bisa diprediksi adalah intoleransi. Jadi karena ini adalah custom atau berbeda tergantung kondisi tubuh masing-masing orang. Kadang-kadang respon satu orang lainnya berbeda terhadap obat tertentu. Dan yang kita bahas kali ini termasuk pada alergi obat. Alergi obat adalah suatu kondisi yang tidak bisa diprediksi sampai itu terjadi dan menjadi riwayat gitu ya. Nah, dari model efek simpang obat yang disebutkan hanya alergi obat yang melalui mekanisme imunologis, sementara yang lain adalah non imunologis. Dan di kulit, alergi obat kita sebut sebagai erupsi obat, dibagi lagi menjadi ringan dan berat. Kalau ringan ya seperti urtikaria, urtikaria itu seperti bentol begitu saja ya, urtika. Kemudian fixed drug eruption atau erupsi eksantematosa yang tidak terlalu berat. Nah, yang kita bahas pada siang hari ini, SCS dan TEN termasuk reaksi obat yang berat. Gitu mungkin. Terima kasih, Bos. Ya, baik, terima kasih Dokter Silvi dan Dokter Menul sudah memberikan overview atau gambaran singkat mengenai topik kita hari ini, yaitu penyakit Stevens Johnson Syndrome atau kita singkat SJS dan TEN, Toxic Epidermolysis Necrotic. Ya, itu. Ya, jadi yang bisa saya dapat tadi, saya tangkap Dokter Silvi dan Dokter Menul bahwa SJS ini adalah penyakit kulit yang disebabkan oleh reaksi alergi, betul ya dok ya? Reaksi alergi yang kan alergi kita mengenal macam-macam ya, bisa alergi karena debu, alergi makanan, alergi apalagi alergi udara dingin kayak gitu. Nah ini SJS ini hanya disebabkan oleh alergi obat begitu ya dok? Nggak ada SJS karena alergi makanan gitu nggak ada ya dok ya? Iya, nggak ada dok. Jadi memang penyebabnya SCS mostly adalah alergi terhadap obat, bukan Alergi terhadap obat. obat. Oke. Nah, tadi bedanya SJS dengan TEN itu adalah hanya dari seberapa besar luka atau lesi di kulit tadi ya. Kalau lebih dari 30% maka artinya dia lebih luas, dampaknya itu termasuk yang lebih berat yaitu TEN atau NET tadi ya. Nah, terus tadi juga Dokter Silvi menyampaikan bahwa SJS atau TEN ini termasuk salah satu kondisi emergensi dan bisa mengancam nyawa. Nah, ini mungkin menarik buat para apa namanya audiens di sini. Sambil kita menunggu pertanyaan dari audiens, kita mengumpulkan pertanyaan. Eh, Bagaimana sih kondisi kulit ini kok bisa mengancam nyawa? Biasanya kan penyakit kulit itu kan jauh dari nyawa ya. Nah, ini bagaimana SJS sampai sama TEN ini bisa menyebabkan orang sampai dengan meninggal dunia itu ceritanya bagaimana dok? Mungkin Dokter Silvi dulu tadi yang menyampaikan mengenai emergency. Ya, terima kasih Dokter Pandu Bagaimana? atas pertanyaannya. Jadi memang
di kulit itu rata-rata penyakitnya memang jauh dari nyawa ya dok. Cuman memang ada beberapa penyakit yang progresnya itu sangat cepat, kemudian nanti akhirnya akan merembet ke penyakit-penyakit sistemik yang lainnya, sehingga komplikasi-komplikasi yang terjadi itu dok yang akhirnya nanti bisa membuat ke arah sepsis dan sebagainya, sehingga akhirnya mengancam jiwa begitu dok. Dokter Pandu. Jadi kita harus segera untuk mengetahui diagnosis harus segera ditegakkan sehingga kita bisa memberikan intervensi, terutama dalam hal pengenalan obatnya ya dok. Jadi pasien harus segera ditanyai apakah obat-obat yang digunakan dalam beberapa waktu terakhir, kemudian itu tadi harus di stop. Nah, karena penyakit alergi ini kan memang tidak akan berhenti prosesnya apabila alergen penyebabnya tidak dihentikan. Jadi mungkin yang penting adalah pengenalan apakah ini benar-benar penyakit alergi yang mengancam jiwa, kemudian kita bisa segera menghentikannya. Gitu, Dok. Baik, terima kasih Dokter Manuel. Ada tambahan dok? Ya, dok, ya menambahkan sedikit mungkin memang seperti katakan dokter Silvi juga, kenapa sampai meninggal itu sebetulnya ada dua hal. Yang pertama karena proses penyakitnya itu sendiri. Jadi proses alergi yang terjadi pada SCS10 itu berat, seperti tadi disinggung, bisa juga mempengaruhi organ dalam, sehingga ginjal gitu ya, paru-paru. Nah, kalau sudah mempengaruhi dan merusak, tentu akan terjadi gagal ginjal, gagal fungsi paru dan ginjalnya rusak dan itu buntutnya akan mengancam nyawa. Kemudian yang kedua, selain proses penyakit adalah komplikasi. Komplikasi tersering dari SCSTN adalah infeksi, dok. Karena kita lihat tadi gambaran lesinya adalah kulitnya melepuh, terkelupas semua tuh hampir seluruh tubuh. Tentu itu sangat besar kemungkinannya untuk kemasukan bakteri infeksi dari luar. Nah, kalau sudah masuk dari luar, eh, kadang-kadang juga nggak ngejar dok antibiotik atau apa pengobatan yang kita lakukan bisa menjadi infeksi sistemik yang kemudian jadi sepsis, which is itu sangat mengancam nyawa juga. Gitu mungkin. Dok. Baik, yang sejauh saya tahu ya dok ya, kalau misalnya kayak urtika gitu ya, urtika atau angioedem itu kan bisa terjadi edema laring, sumbatan jalan nafas dan seterusnya. Apakah pada SJS sama TEN itu juga bisa terjadi sumbatan jalan nafas yang itu level kegawatannya bisa lebih parah? Maksudnya dia bisa obstruksi atau sumbatan jalan nafas itu ada nggak dok? Atau jarang terjadi pada SJS? Siapa tersilih biasanya? Silakan dokter Silvia atau jarang dok, saya nggak ada pengalaman soalnya. Iya dok, terima kasih dokter Pandu. Untuk Untuk penyumbatan jalan nafas itu memang lebih jarang ya dibanding anafilaksis karena asma atau karena urtikaria angioedem, karena memang lokasinya juga berbeda. Sedangkan SCS ini lebih ke arah infeksi sekundernya itu yang bikin kondisinya segera drop, terutama kayak infeksi seperti pneumonia atau apa itu yang malah membuat infeksi jalan nafasnya itu melalui itu, jadi bukan melalui edema laring gitu dok. Mungkin Baik. kalau kita lihat dari patogenesisnya juga sedikit berbeda ya dokter Silvi. Kalau Betul. urtikaria angioedem itu tipe reaksinya tipe 1 yang banyak Betul. histamin gitu tuh yang respons tubuhnya adalah bengkak. Nah, kalau bengkaknya di laring tentu menutup jalan nafas jadinya akut mengancam jiwa saat itu. Namun kalau yang SCSTN ini mekanisme alerginya lebih ke tipe 4 atau seluler yang lebih ke apa ya merusak sel-sel yang di permukaan kulit. Jadi lapisan kulit itu yang atas dan yang bawah jadi terlepas karena respons alerginya. Sehingga kalaupun di mukosa lebih ke lecet gitu dok, bukan ke bengkak. Sehingga mungkin jarang ditemukan sumbatan karena seperti pada angioedem. Iya Baik, terima betul. kasih. Kalau saya rangkumkan buat para peserta ini, mudah-mudahan saya bisa menjelaskan dengan bahasa awam.
Nomor satu bahwa SJS atau TEN itu adalah termasuk penyakit kulit yang berat yang disebabkan oleh alergi. Tapi alergi tipe lambat ya. Biasanya kan kalau alergi itu kita makan sekarang biasanya muncul beberapa jam kemudian. Ini 1 sampai 8 minggu. Ya benar ya dok ya? 1 sampai 8 minggu. Jadi kita minum obatnya sekarang baru munculnya 1 minggu atau 8 minggu setelahnya. Dan itu lesi atau lukanya di kulit itu biasanya cukup luas. Nah, meskipun ini awalnya adalah murni alergi, tapi karena dia menyebabkan luka-luka di kulit, di mana kulit itu adalah barrier atau benteng utama ya dok ya dari tubuh kita supaya tidak kemasukan mikroorganisme atau seperti kuman, jamur, parasit dari luar. Kalau kulitnya rusak, maka bariernya atau temboknya, bentengnya kita ini rusak begitu ya dok, sehingga mudah kuman Mm-mm. masuk. Sehingga selain dia lebih mudah infeksi terjadi, dia juga menyebabkan radang ya dok ya, karena radangnya luas hampir di seluruh tubuh, menyebabkan kondisi radang yang sangat tinggi atau kita sebutnya hiperinflamasi yang itu akhirnya bisa berdampak buruk termasuk ke ginjal dan ke paru-paru. Jadi sehingga pasien SJS atau TEN ini biasanya kalau tidak membaik, dia penyebab meninggalnya adalah karena kondisi radang yang sangat berat tadi, hiperinflamasi, atau kalau ditambah dengan infeksi menjadi kondisi sepsis. Jadi buat para peserta awam ini sepsis itu adalah kondisi infeksi yang sudah sangat berat. Jadi infeksi yang sudah menyebar ke seluruh tubuh. Kira-kira begitu ya dok ya? Betul, Ya, Dok. Betul, Dok. ya. Jadi kemudian ini sambil kita menunggu pertanyaan, berikutnya kita mungkin Dr. Luki ada tambahan dok atau pertanyaan kepada narasumber sambil kita menunggu pertanyaan dari ini nih dari audiens. Terima kasih Dokter Pandu. Mungkin saya sedikit membandingkan ya. Mungkin Dokter Ani juga bisa menambahkan sedikit yang kita alami di Timur Tengah. Di Timur Tengah itu nggak ada yang namanya istilah jamu, dok. Jadi semua itu obat-obat yang dokter sampaikan itu ya memang ada di sana obat-obatannya sebagian besar. Tapi kan kalau kita bandingkan antara di Indonesia khususnya di Jawa, Jawa Timur itu kan banyak mengkonsumsi jamu. Nah pertanyaan saya itu sedikit menambahkan dari Dokter Pandu. Dokter pernah dapat nggak orang-orang yang kena SJS atau penyakit efek samping obat tadi termasuk NET yang karena konsumsi jamu, suplemen dan sebagainya yang bukan obat-obatan terstandar yang diresepkan oleh dokter. Dan kalau mungkin pernah, apakah mungkin dokter pernah dapat yang termasking dengan obat lain? Misalnya dia minum jamu, kemudian dia minum paracetamol. Jadi dianggap seolah-olah dia alerginya karena paracetamol atau allopurinol. Kan tadi kan obat asam urat kan juga bisa menyebabkan itu. Apakah ada kemungkinan seperti itu, dok? Ini untuk menjawab mungkin pertanyaan dari teman rekan-rekan yang mungkin khususnya daerah Jawa ya, yang banyak mengkonsumsi jamu-jamu. Silakan, dok. Coba dulu. Gitu saya dulu ya. Kalau saya so far ya merawat pasien-pasien alergi obat ataupun SJS, memang sangat jarang dok kalau murni disebabkan oleh jamu-jamu herbal. Herbal ya. Tapi kita tahu jamu-jamuan di Pulau Jawa ini juga kadang-kadang ada hidden gem, ada hidden iya dok. Kadang-kadang isinya juga ditambah anti anti inflamasi, anti analgesik gitu ya, atau ditambah steroid gitu kadang-kadang. Jadi apa isinya itu yang sering membuat apa namanya membuat alergi ya juga pernah ada riwayatnya adalah minum obat-obatan jamu pegalinu begitu ya. Tapi ternyata setelah dikaji lebih ulang jamu yang diminum itu ada analgetiknya gitu. Jadi memang so far sih belum pernah yang murni dok dengan obat-obatan herbal gitu. Tapi obat-obatan terstandar itu yang sering membuat membuat menjadi sebab nih. Walaupun mungkin ininya apa namanya trennya agak berbeda antar ras. Seperti kalau kita lihat di literatur allopurinol gitu ya obat asam urat itu paling sering pada ras Kaukasian orang bule Kaukasian. Tapi pada eh, ras Asia seperti kita yang paling sering itu justru obat em, kejang, anti kejang seperti karbamazepin dan sebagainya, dok. Dan juga analgesik, antibiotik. Begitu. Jadi mungkin tipe-tipe seperti itu yang mungkin menjadi tantangan teman-teman dokter ketika harus praktek di negara lain. Mungkin mentreat pasien dengan ras yang berbeda atau eh, pasien orang-orang Asia
tinggal di negara lain dengan model yang berbeda. Jadi kadang-kadang dokternya suka nggak ngeh, kenapa ya dia pasangan karbamazepin kok bereaksi seperti itu. Itu dok dari saya. Oke, terima kasih banyak dokter. Ini ada satu pertanyaan dok di kolom Q&A. Ini saya bacakan ya dok ya. Apakah mungkin jika semisal saat kecil kita pernah minum obat A, itu tidak kenapa-kenapa, tapi kemudian ketika dewasa diresepkan lagi obat A, itu kemudian kena SJS atau TEN? Silakan dok, dokter Sylvia atau dokter Menul mau jawab? Ya, terima kasih Dokter Luki atas pertanyaannya. Jadi kalau SJS itu, SJS 10 itu memang termasuk reaksi alergi dan terutama reaksi alerginya adalah reaksi yang delay ya, delay type hypersensitivity. Jadi merupakan reaksi yang membutuhkan waktu untuk sensitisasi. Jadi bisa kemungkinan yang di awalnya itu rajin minum obat tertentu, kemudian pada suatu saat pasien menderita alergi terhadap obat itu. Itu bisa dok, jadi jawabnya bisa. Oke, terima kasih. Ada tambahan dokter Menul? Iya dok, ya sama sih dok. Memang ada fase, ada dua fase, fase pengenalan sama fase elisitasi tapi ya, fase keluar manifestasi klinisnya. Nah, mungkin pas dulu awal terpapar itu pengenalan, jadi disekolahin dulu si sel imunnya. Nanti ketika terpapar kembali udah kenal tuh, wah ternyata kita alergi nih terhadap obat tersebut. Maka ketika dewasa terpapar lagi obat tersebut baru muncul manifestasi klinisnya. Itu Nah, bisa terjadi dok. saya tambahkan sedikit dok dari pertanyaan ini dok. Ini cukup menarik dok. Untuk orang awam ya. Eh, Kalau misalnya seorang dari kecil minum obat A, ya minum obat apa aja lah. Anggaplah misalnya ibuprofen lah dari kecil, minum ibuprofen, kemudian nggak minum lagi. Nah, ketika dia minum pada saat dewasa, apakah potensinya langsung kena SJS atau TEN? Atau mungkin dia urtikaria dulu, kemudian mungkin ada apa namanya erythema dulu, baru kemudian SJS, atau bisa langsung SJS dok? Begitu misalnya 10 tahun, 12 tahun tidak pernah minum ibuprofen, kemudian tiba-tiba dia minum ibuprofen langsung kena SJS dok. Itu gimana kira-kira perjalanannya dok? Ya, terima kasih Dokter Luki. Jadi intinya kalau penyakit alergi itu sebenarnya hanya terjadi pada mungkin manusia-manusia atau pasien yang sensitif. Sensitif dalam arti dengan alergen sekecil apapun, kalau memang pasiennya alergi, maka bisa timbul reaksi alergi. Nah, kemudian reaksi alergi sendiri terhadap obat itu juga bisa bermacam-macam tergantung reaksi hipersensitivitasnya tadi. Bisa tipe 1, 2, 3, 4. Nah, kebetulan kalau misalkan ada obat A, kemudian pasien itu tidak bisa diketahui apakah nantinya akan menjadi manifestasi klinisnya itu apakah ke arah urtikaria atau SJS atau yang lain. Namun, yaitu secara teori itu tergantung dari apa genetik atau HLA yang dipunyai oleh pasien Dr. Luki. Jadi kita belum bisa mengetahui ke arah mana nantinya akan menyebabkan lesi yang seperti apa begitu. Terima Oke, kasih. terima kasih dok. Ini ada pertanyaan yang berikutnya dari Anissa Pertiwi. Saya mau tanya dok, anak saya anak penderita epilepsi tiap hari. Mungkin anak saya penderita epilepsi tiap hari harus minum obat dalam jangka waktu lama. Apa saja efek sampingnya dan bagaimana mengatasinya? Ini dok, buat epilepsi. Efek sampingnya kalau dia minum jangka panjang. Saya coba menjawab ya dok ya. Mungkin obat epilepsi juga bermacam-macam ya dok. Maksudnya ada apa saja ya, bahwa ada berbagai jenis yang mana yang diberikan dan itu saya rasa tidak bisa sama untuk efek sampingnya seperti apa di setiap obat. Tapi terkait dengan alergi, em, apakah ada kemungkinan pasiennya terus nanti akan menjadi alergi gitu ya terhadap obat tersebut? Ya ada, jika ada kemungkinan memang. Tapi itu tadi kembali ke yang disampaikan Dokter Silvi bahwa itu ada setting-settingan genetiknya. Kalau misalnya sudah menggunakan bertahun-tahun gitu ya, dan tidak ada respons, ya mungkin itu aman. Istilahnya biasanya itu aman karena eh, course-nya adalah pengenalan beberapa minggu, mungkin beberapa bulan, nanti baru muncul. Dan reaksi itu dari
reaksi obat-obat reaksi Stevens Johnson syndrome terutama itu ya hitungannya mingguan gitu dok. Jadi kalau sudah bertahun-tahun dan tidak ada respon, mestinya aman. Namun eh, apakah ada kerentanan genetik? Iya. Jadi settingannya kalau memang secara genetik ada kerentanan, misalnya orang tuanya juga alergi terhadap salah satu obat epilepsi gitu, ya maka itu akan menjadi risiko juga. Makanya di beberapa negara Asia pun sudah mulai melakukan ini dok. Jadi namanya screening HLA tadi. Jadi ada HLA tertentu yang menunjukkan orang tersebut tuh alergi terhadap obat-obatan tertentu, khususnya obat epilepsi. Dan ini sudah dilakukan di salah satu negara Asia, Taiwan mungkin ya kalau saya tidak salah. Korea atau Taiwan ya. Korea, Taiwan itu sudah menerapkan. Jadi semua yang mau diberi obat epilepsi di screening HLA ini dok. Kalau HLA ini positif, maka dia tidak diberikan obat tersebut. Jadi karbamazepin ya, kayak karbamazepin, Mm-mm. phenytoin, itu dilakukan screening HLA-nya. Kalau positif, maka tidak jadi diberikan obat itu. Dan itu kebijakan itu menurunkan angka kejadian alergi obat terhadap phenytoin dan karbamazepin dengan sangat drastis. Tapi kalau di Indonesia belum terjadi. Saya boleh nambahkan dikit terkait ini, Ya, Dok. Anti ya dok, epilepsi. silakan. Ya, jadi kalau anak ada riwayat epilepsi, memang dokter saraf itu bisa memberikan beberapa macam agen anti epilepsi ya, seperti tadi sudah disebutkan phenytoin, karbamazepin, atau asam valproat. Dan itu memang biasanya diminum jangka panjang sampai beberapa tahun bebas epilepsi atau bebas kejang. Dan itu sesuai dengan dokter sarafnya. Yang mau saya tambahkan mungkin selain tadi terkait alergi, kalau tadi pertanyaannya adalah jangka panjang, kalau sudah anaknya itu masuk usia reproduktif perempuan dan kemungkinan hamil, nah ini bagian saya dokter kandungan soalnya. Biasanya eh, agen anti epilepsi itu berisiko untuk menyebabkan cacat dok pada janinnya. Jadi cacat neural tube deficiency misalnya apa namanya spina bifida, anencephaly sehingga kalau misalnya dia masuk usia reproduktif dan kemudian hamil atau berencana hamil, maka dan dia masih mendapatkan obat anti epilepsi, itu dikonsulkan dok ke dokter sarafnya mungkin akan diberikan obat yang lebih aman untuk selama kehamilannya atau selama dia program hamilnya atau bahkan di stop sama sekali oleh dokter sarafnya. Mungkin itu dok tambahan dari sisi Opjin dok. Masih dok. Terima kasih banyak dokter. Ini kita tambah banyak pertanyaannya nih. Saya baca selanjutnya ya, dok ya. Ya. Izin dok menanyakan apakah obat tetes mata bisa menyebabkan atau memperparah SJS atau TEN. Jadi misalnya pasien dicurigai alergi cipro atau gentamisin, kemudian apakah bisa diberikan obat tetes ini untuk keluhan matanya kalau misalnya pasien SJS atau TEN. Silakan dok, bisa dijawab. Ya, terima kasih Dokter Luki. Jadi semua obat bisa menyebabkan SJS-10 ya dari apa pemakaian manapun baik peroral, sistemik atau tetes. Memang yang paling efeknya langsung atau cepat itu yang sistemik, kemudian peroral. Namun pada lokal juga bisa. Mungkin kalau penggunaan obat lokal, pasti jaringan di lokalnya itu akan mengalami lesi yang mungkin sedikit lebih parah ya dok. Nah, tapi biasanya pada SJS-10 sendiri memang ada lesi pada mata, jadi kita harus juga benar-benar memisahkan apakah kira-kira lesi ini disebabkan oleh SJS-10 atau memang duluan mana gitu dari SJS-10 atau lesi pada matanya. Kalau lesi di mata pada SJS-10 itu biasanya keluhannya ini apa? Matanya berair, nerocoh kalau pasien eh, Jawa ya apa bahasa Jawanya itu, kemudian merah dan itu harus kita konsulkan juga ke dokter mata agar ikut diberi anti radang sehingga nanti tidak mengganggu visus setelah pengobatan tidak ada apa resiko scar atau mungkin resiko yang lain terkait dengan visusnya gitu dok. Oke, terima kasih dok. Dokter Menul, ada yang mau menambahkan dok? Ya, dan mungkin ditekankan lagi bahwa kalau memang sudah diketahui pasien itu alergi cipro atau gentamisin, ya tentu semakin nggak boleh Mm-mm. lagi diberikan salep yang kandungannya sama, gitu. Mm-mm. Mungkin dikonsulkan aja ke dokter mata ya, supaya Dan dicarikan obat yang tidak mengandung kedua
obat ini kemudian bisa diberikan sebagai antibiotik untuk Iya, tambah. Dok. Jadi biasanya setelah ada apa pasien sakit, biasanya kita setelah masa penyembuhan kita akan merencanakan pemeriksaan ya, Dokter Menul. Biasanya pemeriksaan apa namanya drug test itu ya kita lakukan ditempelkan beberapa bahan di punggung setelah lesinya sudah tidak ada dan tidak mengkonsumsi obat, nanti akan kelihatan mana yang kira-kira obat pencetusnya. Nah, setelah itu biasanya apabila sudah positif, obat mana yang akan di apa harus hati-hati. Nah, itu biasanya kita berikan catatan untuk pasien. Jadi, berobat kemanapun harus acuannya itu, dokter. Saya sudah terbukti alergi ini, jadi tidak terulang lagi. Begitu, dokter Liki. Terima kasih. Silakan Dokter Pandu dilanjutkan dok pertanyaan berikutnya. Baik, Yang Dok, ini mulai banyak lagi pertanyaan. Jadi, ya, berikutnya dari Anonymous Attendi. Untuk kasus polifarmasi yang pengobatannya atau pasien ini mendapatkan obat sangat banyak dan baru dimulai, bagaimana mengidentifikasi obat yang harus di stop pada kasus alergi obat? Dan apabila ada obat yang harus dilanjutkan, mutlak misalnya kalau dia punya hipertensi kronis yang hipertensinya sudah level krisis gitu ya, hipertensi atau DM yang tidak terkontrol, tapi keluhannya bertambah tidak membaik, harus ditunggu berapa hari baru kemudian di stop atau bagaimana, dok? Silakan, dokter Menu dulu mungkin. Ya, baik. Terima kasih Dokter Pandu. Polifarmasi adalah tantangan tersulit bagi kita dalam penanganan alergi obat. Karena yang paling penting dan paling utama pada penanganannya adalah menghentikan obat penyebab. Nah, pada polifarmasi, maka suspeknya jadi semakin banyak. Nah, dalam hal ini kita harus membuat timeline. Jadi, kapan obat yang dicurigai itu mulai dikonsumsi dan kapan onset alerginya tuh mulai muncul gitu. Jadi, nah kita lihat tuh yang eh, di antara berbagai obat itu mana yang masuk dalam rentang itu tadi 1 sampai 8 minggu sebelum onset penyakitnya muncul. Tapi kalau yang sudah muncul lesinya terus baru minum, nah itu pasti bukan gitu. Atau sudah minum sejak setengah tahun yang lalu, tapi baru muncul sekarang si lesi kulitnya, mungkin itu jadi suspek paling lebih akhir gitu. Jadi membuat timeline kapan mulai minum obat dibandingkan dengan kapan onset penyakitnya muncul itu menjadi sangat penting dalam hal polifarmasi. Nah, kalau semuanya berbarengan dan semuanya masuk dalam range waktu tersebut, ya mau nggak mau harus di stop semua dong. Gitu. Walaupun kita mungkin punya punya ini ya, punya prioritas dilihat dari data epidemiologi kayak misalnya tadi di Indonesia nih paling sering apa nih gitu. Apa Karmamazepita, epinef apa allopurinol misalnya antibiotik nah ya, analgesik nah ya, itu mungkin yang akan kita stop terlebih dahulu. Nah, memang yang sulit dok, lebih sulit lagi nih tantangannya adalah yang obat-obatan rutin atau Ya, obat-obatan yang mengendalikan kondisi kritis tadi. Tapi tentu kalau kondisinya kritis ya kita menyelamatkan jiwa lebih dulu dok. Gitu, dia harus cari menyampaikan. alternatifnya gitu, dok ya. Kalau Ya, misalnya anti hipertensi A, kalau ada yang curiga lain dulu curiga dok. alergi kita ganti anti hipertensi B ya. Selalu ada alternatifnya gitu. Betul, betul. Mungkin saya ada lagi, dok, dokter Menung. Cukup dok, silakan dok. Kalau gitu saya lanjut ke dokter Sylvia masih melanjutkan pertanyaan yang sama. Tadi dokter Menul sudah menyampaikan kalau polifarmasi ini sulit, kita harus cari obat apa yang kira-kira jadi kulprit gitu ya, atau jadi mom biang kerok gitu yang menyebabkan alergi ini. Mungkin ada nggak sih dok kayak petanya gitu? Kalau setahu saya itu kan yang sering menyebabkan alergi itu kan golongan antibiotik atau NSAID atau obat anti nyeri. Kalau kasus-kasus SJS atau TEN itu ada nggak misalnya obat itu yang dokter kan pengalaman lebih banyak ya mungkin berpuluh tahun jadi dokter kulit itu yang sering menyebabkan kasus SJS apakah golongan karbamazepin atau anti kejang yang tadi disampaikan, apakah antibiotik khususnya golongan apa? Dan pertanyaan pertama itu yang kedua, apakah ada populasi khusus yang rentan? Misalnya ternyata SJS ini lebih mudah terjadi pada populasi lansia misalnya, atau malah anak-anak gitu. Ada nggak dok?
Ya, terima kasih Dokter Pandu. Jadi untuk obat-obat yang paling sering itu ya memang antibiotik, terutama antibiotik yang golongan sulfa ya Dokter Pandu. Kemudian juga anti Golongan sulfat apa dok? Mungkin supaya audiensnya tahu. Biasanya biasanya merek apa? Apa tahu tipe apa sulfat itu apa? apa? Ya golongan sulfa yang sering digunakan di sehari-hari. Kemudian itu apa yang paling sering lagi itu juga anti kejang, anti apa namanya epilepsi itu juga juga sering. Kemudian obat-obat penenang dari apa psikiatri. Kemudian rata-rata obat HIV juga. Oh, Jadi ada betul. beberapa Antivirusnya ya obat dok ya. ya antivirusnya beberapa juga sering menyebabkan apa namanya SJS-10. Kemudian kalau untuk petanya sebenarnya dari beberapa jurnal itu sudah ada beberapa yang memetakan yang tadi seperti Dokter Menu katakan ya. Jadi ada apa secara epidemiologi itu kira-kira di daerah Eropa itu lebih sering ini, kemudian di daerah Asia lebih seringnya ini. Sehingga memang peran dari apa genetik atau HLA, ras dan sebagainya itu juga sangat penting ya, Dokter Pandu. Kemudian terkait dengan apa ya tadi yang terakhir, Populasi berisiko tinggi ada nggak? ya Misalnya anak-anak itu populasi. ternyata lebih berisiko atau sama aja pada Mm-mm. wanita pria atau pada ada nggak Ya, populasi ada. khusus yang Jadi berisiko? populasi khusus mungkin juga terutama orang-orang dengan penyebab apa pengidap HIV/AIDS itu juga Hmm. memiliki resiko yang lebih besar juga. Kemudian pada pasien-pasien yang mungkin dewasa, terus kita punya skor 10 Dokter Pandu. Jadi skor 10 itu adalah skor untuk menilai apa namanya prognosis atau angka apa ya prediksi prediksi perkembangan penyakit itu apakah akan nanti menjadi baik atau menjadi jelek, namanya skor 10. Dari skor 10 itu antara lain bisa pada orang-orang tua, dewasa tua yang lebih dari 40 tahun, kemudian juga ada riwayat keganasan. Jadi itu mungkin juga menjadi salah satu populasi khusus yang bisa meningkat terjadinya SJS-10. Kemudian juga pada HLA tadi ya, pada HLA tertentu, jadi ada apa etnis tertentu mungkin juga bisa menyebabkan tingginya terjadinya SJS-10 gitu Dokter Pandu. Sama satu pertanyaan lagi. Tadi kan disebabkan oleh alergi ya SJS dan TEN. Ya, Bisa nggak mm-mm. SJS atau TEN ini terjadi pada seorang yang seumur hidupnya tidak pernah ada riwayat alergi tiba-tiba SJS gitu. Misalnya saya usia 40 tahun minum obat tiba-tiba SJS itu bisa nggak? Padahal saya nggak ada riwayat alergi sama sekali sebelumnya. Atau harus ada riwayat alergi dulu sebelumnya. Jadi mungkin biasanya kita agak kurang bisa ya untuk mengetahui apakah pasien benar-benar tidak pernah kontak dengan obat suatu obat tertentu. Biasanya mungkin pada waktu kecil atau apa kan pernah minum mengkonsumsi obat tertentu yang mungkin juga sebagai alergen utama atau bisa cross reaksi. Namun juga bisa penyebab yang lain dari SJS dan ini juga salah satunya kan juga bisa apa vaksin ya setelah vaksin atau apa transplantasi atau apa itu juga salah satu faktor yang bisa memungkinkan untuk terjadinya SJS dan gitu Berarti dok. bisa ya, meskipun saya selama riwayat hidup saya nggak pernah ada reaksi alergi, entah itu asma, Hmm, biduren, tadi urtika ya, itu biduren ya, atau bisa. gatal, tiba-tiba ACS bisa. Baik, Bisa terima dok. kasih dok. Silakan Dokter Luki Ya. melanjutkan. Dan Ya, berikut. terima kasih dok. Ini ada pertanyaan berikutnya dok ini. Mungkin sedikit saya elaborasi sedikit juga ya. Ini ada pasien yang memiliki, bukan pasien, peserta yang memiliki alergi antibiotik amoksisilin. Nah, beliau bertanya apakah anaknya juga akan memiliki peluang untuk mengalami alergi yang sama. Kemudian apakah ada pemeriksaan dok yang kita bisa lakukan untuk mencari tahu apakah seseorang itu memiliki potensi akan mengalami SJS ketika mengkonsumsi obat tertentu? Mengingat misalnya orang tuanya pernah memiliki riwayat alergi obat, anaknya, jadi mungkin ibu ini pengen ngetes apakah anaknya juga memiliki alergi antibiotik Amox. Waktu saya kecil saya pernah periksa alergi, bukan bukan obat sih, periksa alergi prick test. Nah, apakah prick test itu juga bisa mencari tahu seorang itu akan berpotensi mengalami SJS atau ada pemeriksaan lain dok yang juga bisa dilakukan untuk mengetahui, untuk men-screening seseorang itu berpotensi mengalami SJS? Itu dok, boleh silahkan dijawab mungkin dokter Sylvia atau dokter Menul.
Hmm, mungkin saya coba menjawab ya, Dok. S- terkait ini karena memang ada peran dari farmakogenomik di sini, di mana tadi disebutkan ada HLA khusus yang membuat seseorang itu cenderung atau bisa alergi terhadap suatu obat tertentu. Maka jika orang tuanya memiliki alergi terhadap suatu obat, maka anaknya tentu memiliki risiko untuk alergi juga terhadap obat tersebut karena HLA tadi bisa diwariskan. Nah, bagaimana cara memeriksanya? Sampai saat ini pemeriksaan yang bisa dilakukan adalah tadi memeriksa HLA tertentu tadi. Namun memang belum eh, di Indonesia khususnya nomor satu belum semua obat HLA terhadap semua obat itu ada jenis pemeriksaannya, hanya baru tertentu seperti allopurinol, carbamazepin, phenytoin, dapsone gitu ya beberapa obat tertentu, mungkin Amox belum ada. Dan nomor dua pemeriksaan itu sendiri belum rutin dilakukan terutama di Indonesia. Jadi memang agak sulit kalau untuk mendeteksi sebelum itu terjadi sampai saat ini, Dok. Oke, terima kasih. Dokter Sylvia mau menambahkan, Dok? Iya, terima kasih Dokter Luki. Sama dengan Dokter Menul, jadi untuk pemeriksaan HLH itu kan memang masih gold standar ya Dokter Menul, namun memang karena pemeriksaannya mungkin belum banyak dilakukan dan masih cenderung ke eksperimental. Jadi biasanya kita hanya melakukan drug patch test biasanya pada pasien-pasien yang pernah mengalami lesi alergi tersebut. Jadi untuk pencegahan di kemudian hari. Kemudian tadi terkait apa ya skin prick test ya. Untuk skin Mm-mm. prick test tadi sebenarnya skin prick test itu agak berbeda ya. Jadi skin prick test itu sebenarnya untuk melihat reaksi dari hipersensitivitas tipe 1. Jadi penyakitnya itu lebih ke arah yang dermatitis atopik atau urtikaria angioidem itu tadi. Sedangkan yang Steven Johnson dan Ten ini kan lebih ke arah yang hipersensitivitas tipe 4. Sehingga pemeriksaan yang lebih cocok dilakukan adalah yang drug patch test itu tadi, Dr. Luki. Hmm, Oke, terima kasih, dokter. Oke, jadi patch test itu bisa dilakukan di dokter kulit ya? Ya, biasanya kita melakukan di rumah sakit, dokter. Sudah apa? Maksudnya sudah kegiatan rutin bisa dilakukan. Ya, jadi buat ibu yang bertanya, bapak atau ibu yang bertanya, silahkan langsung menghubungi dokter kulitnya, ditanyakan apakah bisa melakukan patch test. Tapi yang jelas di Sutomo pasti sudah bisa melakukan ya. Kalau Bisa. bapak atau ibu ada di Surabaya, silahkan langsung menghubungi dokter Sylvia atau dokter Menul untuk melakukan pemeriksaan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Ada yang bertanya, izin menanyakan untuk rawat luka atau bula utuh pada ten, bagaimana dok? Apakah memakai kompres atau kasa? Biasanya bula akan lepas dan ganti kasa dan lukanya itu akan makin nyeri. Jadi ada pasien yang coba untuk mengoleskan baby oil pada perlak RS dan ternyata pasien lebih nyaman. Nah itu bagaimana dok untuk mungkin ini tenaga kesehatan mungkin yang bertanya ini bagaimana perawatan luka pada ten? Silakan dok. Mungkin izin menambahkan, menjawab ya dok. Pada prinsipnya perawatan luka pada SCSTN ataupun perawatan lainnya secara umum itu seperti perawatan luka bakar dok. Karena memang lesi kulitnya juga menyerupai luka bakar. Eh, prinsipnya kalau atap bulanya masih bisa dipertahankan itu biasanya perbaikan kulit bawahnya akan lebih baik dan juga mencegah atau mengurangi resiko terjadinya infeksi sekunder. Jadi kalau atap bula bisa dipertahankan itu akan menjadi lebih baik. Namun kalau tidak bisa ya berarti memang diperlukan rawat luka yang seperti luka bakar. Eh, apa namanya sediaan-sediaan rawat luka ointment ya seperti mungkin antibiotik ointment seperti Sofratul itu juga bisa dilakukan ke kompres kemudian Sofratul ditutup kasa. Tapi memang dengan yang seperti itu tuh kadang-kadang ketika akan mengangkat perban itu jadi PR banget dok. Kadang-kadang pas diangkat kering ya malah jadi kelepas dan luka baru gitu ya. Saat ini ada banyak pilihan dressing modern seperti apa ya
apa alternatif debridement atau dressing-dressing seperti ekstratin misalnya atau yang busa gitu ya yang tidak terlalu spons modelnya spons itu ada banyak mereknya yang bentuknya spons atau yang bentuknya ekstratin jadi lapisan yang bisa kita tempelkan lalu dibiarkan selama 3 hari. Ketika mengelupas itu akan lebih baik. Ketika melepaskan maksudnya, ketika melepaskan dressingnya itu akan lebih tidak mengelupaskan atap bulannya lah. Itu akan menjadi pilihan yang lebih baik sebenarnya begitu dong. Jadi hmm, mungkin harus ini sendiri ya. Maksudnya itu teknis banget gitu. Tapi prinsipnya adalah kalau bisa mempertahankan atap bulan lebih baik. Kalau tidak ya cari yang sebisa mungkin memang tidak terlalu lengket atau ketika mengangkat itu ya dibasahin betul gitu sama NaCl sehingga tidak nempel. Iya, Itu terima mungkin kasih dokter dokter. Silvi mungkin mau menambahkan Iya, sama sih dengan Dokter Menul. prinsipnya Memang susah. PR-nya itu pada waktu rawat luka ya, Dokter Menul ya kebanyakan terutama pada waktu setelah kita kompres, kemudian pada waktu menarik kasanya itu memang perlu diperhatikan. Mungkin kita bisa menambahkan apa air NaCl itu pelan-pelan sampai kasanya itu sudah tidak lagi lengket, kemudian perlahan kita angkat. Nah, itu akan mengurangi rasa sakit yang diderita oleh pasien pada waktu pengangkatan. Kemudian juga memang ada beberapa apa dressing-dressing yang lebih modern kita bisa gunakan juga dan untuk apa gula yang mungkin terlalu tegang sehingga akhirnya pasiennya nyeri itu bisa diaspirasi tapi prinsipnya kita bisa mempertahankan atapnya itu untuk proses regenerasinya lebih cepat. Mungkin itu saja sih Dokter Luki. Makasih dok. Itu bisa diaspirasi berarti ya dok, pakai dispo 1 cc ya. Bisa, jadi kalau yang tegang sekali biasanya pasien akan mengeluh sangat nyeri, apalagi kalau letaknya mungkin di punggung atau apa sehingga akhirnya nggak berani gerak pasiennya sakit, nyeri, nah itu kita bisa aspirasi. Oke, terima Ya. kasih banyak dokter. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada pertanyaan, jika alergi paracetamol dan ketorolak belum dapat disingkirkan, kira-kira analgesik apa yang bisa diberikan? Silakan, mungkin ketiga dokter ini ya, dokter Menul, dokter Silvi, dokter Pandu, ada pengalaman mungkin. Kalau paracetamol, ketorolak, kita anggaplah NSAID, semuanya itu kita nggak bisa singkirkan potensi alerginya. Kira-kira dokter menyarankan analgesik apa yang bisa dikasihkan ke pasien? Iya dok. Memang ini salah satu pilihan yang sulit karena NSAID ini sering banget alerginya terhadap A, B dicoba alergi juga, C dicoba alergi juga, akhirnya alergi semua. Namun pengalaman dari kami dan juga beberapa sejawat penyakit dalam juga yang sering memberikan ini dok apa anti COX-2. Jadi COX-2 inhibitor ya, celecoxib, coxib itu so far eh, belum pernah ada alergi. Maksudnya yang alergi analgesik atau NSAID ke anti COX-2 tidak biasanya. Jadi mungkin itu bisa menjadi pilihan salah satu pilihan. Mungkin dokter lain bisa yang menambahkan, yang saya tahu itu dok. Mungkin golongan ini dok, golongan opioid kayak tramadol juga bisa, Hmm, atau yang lain, ya, morfin bila perlu. ya dok, Iya. kalau perlu Nggak morfin. bisa diresepkan dokter umum Tergantung dok. tergantung tergantung skala nyerinya kan dok. Ya. Masih ada kok obat anti nyeri lain di luar Ya, apa. menambahkan juga dok, mungkin yang pertama kita harus memprioritaskan dulu apakah memang nyerinya itu sangat, ya itu tadi tergantung skala nyerinya ya, apakah memang masih bisa ringan, tapi kalau berat ya berarti kita harus mempertimbangkan pemberian yang selikopsik itu tadi. Ya, mungkin itu aja sih dok. Iya, soalnya COX-2 itu kan jarang sekali digunakan untuk dokter umum ya. Itu Iya, bisa diresepkan dokter umum ya? Atau bisa dibeli bebas seperti ibuprofen, rasanya COX-2 bisa itu? ya determinal ya. Mungkin bisa, cuman ya itu tadi karena biasanya penggunaan yang kayak paracetamol dan lain-lain itu kan memang bisa cross reaksi ya. Jadi akhirnya dicoba ini tetap alergi dan lain-lain. Sebaiknya sih memang kita kalau ada polifarmasi kita benar-benar singkirkan mana yang kurang perlu. Jadi kita fokusnya ke yang obat-obat yang benar-benar bisa yang harus digunakan aja. Oke, terima kasih. Ya, mungkin buat ibu atau bapak yang bertanya bisa dikonsultasikan kepada dokternya.
supaya bisa dipilihkan obat-obat yang sesuai. Tadi ada beberapa pilihan seperti COX-2 inhibitor, seperti misalnya Coxib dan Coxib yang lainnya, dan juga bisa digunakan tramadol. Kalau morfin sepertinya tidak bisa diresepkan di klinik, dok. Harus ke rumah sakit. Oke, Iya. silakan Mungkin Dokter Pandu untuk pertanyaan berikutnya, dok, kalau mau. ya, ya dok. Jadi mungkin ini aja dok yang menambahkan sedikit bahwa COX-2 inhibitor itu termasuk NSAID kan, non-steroidal anti-inflammatory drugs. Jadi sebenarnya dia termasuk COX apa namanya NSAID, tapi dia COX-2 selektif, artinya lebih aman untuk lambung. Terus apa namanya? Ini kan sudah mulai banyak pertanyaan mengenai mengenai terapi. Mungkin yang untuk awam itu pertanyaan saya begini dok. Yang pertama, bagaimana mengenali bahwa ini adalah gejala SCS sehingga perlu segera dibawa ke dokter gitu ya. Dari sisi keluarga misalnya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana penata laksanaan awal, misalnya di primer gini untuk teman sejawat kita yang di primer itu kalau menemukan kasus SCS. Apakah ada yang bisa kita lakukan terlebih dahulu sebelum akhirnya merujuk ke vaskes sekunder atau yang lebih tinggi. Kemudian yang ketiga, apakah SCS ini harus dirawat inap di rumah sakit sampai dengan sembuh atau bisa dilakukan berobat secara rawat jalan? Silakan dokter Gundala atau dokter Silvi. Hmm, Yang pertama apa tadi, Dok? Jadi bagaimana kita sebagai keluarga pasien gitu Oh ya? iya, Oh ini tanda-tanda ya, curiga. tanda Ya awal ada. tanda-tanda, tanda-tanda. Baik, baik. Tanda awal yang mungkin mudah dideteksi adalah ruam kulit sepertinya ya, Dok. Ruam kulit atau gejala mukosa terutama di mata yang paling sering muncul duluan. Karena kalau prodromalnya seperti flu-like itu biasanya nggak notice gitu. Tapi begitu ada lesi kulit bercak merah dan ada riwayat sebelum minum obat, mungkin harus harus segera saja, nggak usah nunggu sampai melepuh. Jadi begitu ada bercak merah di kulit, apalagi disertai dengan mata yang juga memerah, apalagi kalau sebelumnya ada demam-demam seperti flu, segera saja ke rumah sakit. Tidak tidak perlu menunggu sampai melepuh seperti melepuh seperti luka bakar. Berarti yang khas kalau ada gejala lesi atau luka di kulit dan agak luas gitu ya dok ya, artinya nggak di satu lokasi saja. Mm, Kemudian yang kedua dia melibatkan mukosa, mukosa itu mm, seperti mata gitu ya dok ya, atau Apa merah, bibir atau betul, bagian dalam mulut begitu ya. betul, Dan ada riwayat minum obat sebelumnya dalam 1 sampai 8 minggu sebelumnya. Nah itu sebaiknya segera periksa gitu ya dok betul, ya. betul dok. Oke, terus yang pertanyaan kedua dok, eh, penanganan awal Yang oleh awal. sejawat dokter umum apakah ada khusus sebelum merujuk? Tentu stabilisasi kondisi umum ya dok. Kalau misalnya pasiennya misalnya KU-nya lemah, ya pasang IV line untuk menstabilisasi cairannya. Kemudian apa namanya ABC-nya juga harus terjaga terlebih dahulu, begitu dok. Kalau bisa rujuk dengan segera, mungkin yang penting itu dan segera kirim. Tapi kalau misalnya rujuknya perlu waktu sehari 2 hari gitu ya, misalnya mungkin teman-teman betul-betul ada di yang terpencil harus perjalanan kapal Ya, atau apa gitu, dan yakin itu adalah suatu SCS, bisa diberikan mungkin kortikosteroid dulu secara oh gitu ya. sistemik Cara untuk menjaga. memberikannya gimana dok? Bisa IV, bisa mungkin kalau oral ini ya agak susah. Kalau ada lesi di mulut mungkin menelan juga sakit gitu. Bisa diberikan IV, ya apa gitu steroid yang ada di sana misalnya apa dexamethasone gitu ya, satu ampul, 2 ampul, 1 ampul mungkin untuk menjaga ini selama perjalanan boleh. Tapi itu bisa diberikan dahulu untuk paling tidak mengurangi reaksi alerginya. Tapi kalau misalnya cepat masuk dalam satu kota gitu bisa ketemu rumah sakit besar ya, Pasang infus yang saja. penting yang penting masang IV line dan stabilisasi kondisi umum itu dulu Jadi sih dok. kristaloid ya dok ya. Pilihannya infus NaCl Ya, atau RL gitu. Perlu guyur-guyur ya, nggak dok? Tahu saya. nggak usah sih dok, nggak usah guyur-guyur. Apakah Asal ada ada. risiko shock dok karena apa namanya les yang luas itu atau malah justru kalau kita terlalu guyur bisa risiko overload pada pasien SCS? Kalau lesinya ini sih kayak kalau maksudnya belum sampai membuat shock
hipovolumik sih dok. Kalau maksudnya kalau lesinya SCSTN itu aja ya, karena Hmm. kan juga nggak progresif gitu pengeluaran. Kecuali pasiennya sudah berminggu-minggu Sepsis. ya, atau Hmm. mungkin susah makan, susah minum itu dok, yang biasanya butuh asupan cairan. Karena kan menelan juga Dehidrasi kadang-kadang berarti sakit dok ya. ya, sehingga dehidrasi. Nah, Hmm. itu kondisi dehidrasi itu yang mungkin perlu cairannya cukup banyak, tapi mungkin nggak sampai iya lihat kondisi ya. Kalau shock ya berarti harus grocok. Tapi kalau misalnya nggak sampai shock ya mungkin eh, tetesan maintenance aja mungkin masih cukup dok. Oke. Mungkin pertanyaan terakhir Dokter Silvi, apakah SJS itu harus ditreatment di rumah sakit opname sampai dengan sembuh atau bisa berubah jalan, Dok? Oh ya, terima kasih Dokter Pandu. Jadi biasanya kita treat SJS itu terutama pada fase akutnya ya. Karena kalau misalkan kita treat sampai sembuh, benar-benar lesinya nggak ada, itu mungkin membutuhkan waktu berbulan-bulan. Yang penting kita fokus pada fase-fase di awal di mana inflamasi itu masih sangat tinggi dan berpotensi untuk merusak dengan cepat organ-organ lain. Jadi nekrosis-nekrosis yang terjadi di awal itu biasanya akan sangat respon terhadap terapi kayak dari steroid atau antihistamin itu biasanya cukup membantu. Jadi pada waktu masa kronisnya, masa apa namanya eh, akutnya itu sudah lewat, biasanya kita Berapa lama itu dok melihat biasanya Mas Akut? biasanya 2 minggu Hmm. itu kita bisa lihat apakah mungkin KU-nya sudah baik, kemudian lesinya sudah jauh membaik, itu bisa kita untuk kontrol. Karena lesi pada tadi menambahkan ya, Dokter Melu tadi kan kalau pasien biasanya nggak mau makan ya karena radangnya itu kan Maka sangat ya berat. dok. Karena lesi yang kita lihat di mulut itu kan ada krusta hemoragik ya dok. Nah itu sebenarnya bisa lesinya itu bisa sampai sepanjang GI tract. Jadi kadang pada Jadi dari pasien-pasien mulut, kerongkongan sampai kerongkongan lambung sampai usus begitu ya. lambung. Jadi juga penting menanyakan apakah ada melena atau berak darah pada pasien. Kalau kita melihat pasien yang kelihatannya KU-nya kurang baik dan lain-lain, biasanya bisa sampai ke stage itu, gitu dok. Berarti luka-lukanya tuh nggak hanya yang kelihatan di permukaan kulit, tapi juga bisa sampai di dalam-dalam ya dok ya. Iya, Nah, sampai dalam. terkait terkait lesi atau luka itu misalnya pasien SJS di treatment dengan baik, apakah bisa sembuh sempurna, hilang semua gitu dok Bisa, lesinya? bisa Bisa ya. hilang sempurna, cuman mungkin butuh waktu dan mungkin sedikit ada apa ya post hyperpigmentation ya pada orang-orang tertentu. Oke, baik silakan berikutnya Dokter Luki lanjutkan. Oke, terima kasih dokter. Ini ada pertanyaan yang hampir sama dengan pertanyaan awal tadi yang saya tanyakan tentang jamu. Nah, kalau ini kan sepertinya jamu-jamunya ini jamu-jamu rebus-rebusan ya dok ya. Yang kemarin yang tadi yang dokter sampaikan kan jamu yang sudah ada campuran obat-obatannya. Mungkin bisa disampaikan dok, mungkin apa yang harus dibaca dari orang-orang awam itu ketika mereka beli jamu di warung. Kan sekarang kan apalagi di Jawa Timur ini kan banyak di warung-warung itu warung-warung jual-jualan jamu. Nah, apa yang harus diperhatikan dok oleh masyarakat awam ketika mereka beli jamu di warung? Atau mungkin ada daun-daunan tertentu yang bisa menyebabkan SJS sepengetahuannya dokter. Silakan dok. Ya, terima kasih, dok. Kalau jamu itu kayak masih daun-daunan, kemudian atau seperti teh atau ranting-ranting kering tertentu yang diseduh gitu, itu relatif aman ya dok, karena sampai saat ini sih belum ada ya dokter Silvi kayaknya kita menemukan SCS karena wedang uwuh Herbal. gitu misalnya, kayaknya belum ya, herbal pun juga kayaknya belum. Mungkin yang perlu berhati-hati adalah yang kemasan jamu-jamu bubuk yang kemasan itu dok. Eh, saya tidak terlalu yakin apakah pada kemasan juga akan tertuliskan bahwa di dalamnya ada kandungan analgesik ataupun obat lain selain herbalnya gitu. Sehingga eh, membaca ingredient jamu juga mungkin belum belum menjadi Belum solusi ya aman. untuk belum aman gitu. Jadi mungkin solusinya adalah ya sebisa mungkin jamu yang masih kelihatan daunnya, batangnya gitu aja kayak dok. Kalau bubuk ya mungkin yang sudah tervalidasi saja dok. Saya kurang paham malah apa yang tervalidasi dan mana yang enggak gitu. Tapi karena tulisannya itu belum tentu mencerminkan isinya. Sudah dapat izin Ya, POM ya dok ya, berarti Ya ya. itu. Jamu-jamu yang ya. sudah dapat izin POM. Jadi buat Bapak Ibu yang bertanya, kalau daun-daunan itu sampai sekarang belum ditemukan kasusnya yang mengalami SJS maupun TEN.
Tapi yang banyak terkena SJS ataupun TEN itu adalah mereka yang mengkonsumsi jamu bubuk. Jadi saran dari Dokter Silvi dan Dr. Menul sebaiknya dihindari, khususnya jamu-jamu yang belum ada izin POM-nya. Mungkin kalau izin POM sudah diketahui ya, ingredientsnya Betul. benar-benar safe, benar-benar itu dari Ya, herbal, nggak ada campuran obat-obatan tertentu di dalamnya. Oke, terima kasih buat pertanyaannya, Bu Sri. Kita lanjut. Ini ada mungkin sudah dijawab sama Dokter Sylvie dan Dokter Menul. Mungkin bisa diberikan resume singkat, Dok, tentang kalau di rumah tiba-tiba, oh ini mungkin mengalami SJS, ini mungkin mengalami TEN. Misalnya ada orang tua lihat kulit anaknya mengelupas, oh ini mungkin SJS, ini mungkin TEN. Itu apa, Dok, yang tanda-tanda yang sangat bisa dilihat oleh orang tua kalau anak-anak atau mungkin keluarganya mengalami SJS atau TEN? Untuk kemudian langsung langsung dibawa ke dokter atau langsung dibawa ke rumah sakit. Silakan, Dok. silakan. Iya. Iya. Silakan Dokter Ya, Silvi. monggo Ya, dok. Dokter Silvi dulu, Dok. Dokter Silvi Iya, dulu. Silakan, Dok. jadi sebenarnya tandanya sama dengan yang dewasa, Dokter Luki. Jadi kalau pada anak-anak ya seperti yang dewasa ada flu-like syndrome, kemudian ada riwayat minum obat, dan ada lesi pada kulit yang bisa apa dari sentral ya dari badan kemudian menyebar ke ekstremitas, plus ada eh, gangguan juga di ini di mata dan bibir terutama ya. Jadi kalau di matanya ada apa kayak matanya berkaca-kaca, kemudian ada cairannya, kemudian bibirnya ada kayak apa kemerahan krusta begitu, ya itu lebih khas ke SJS sih dok. Gitu. Oke, terima kasih. Jadi mungkin saya sedikit mereview ya. Jadi ada flu-like syndrome. Jadi sindromnya seperti seperti flu, kemudian ada riwayat minum obat sebelumnya, kemudian ada resi kulit mulai dari badan, kemudian keluar dan juga ada masalah di mata dan mulutnya ada bengkak atau berair dan sejenisnya. Ya, buat Bapak Ibu yang bertanya dan juga Bapak Ibu sekalian yang eh, hadir dalam webinar ini, jadi kalau ada 4 tanda-tanda ini bisa segera langsung dibawa ke dokter. Ya, terima kasih. Ini ada satu pertanyaan, tapi di luar ini ya, di luar kasus. Ini ada satu orang peserta yang dari Taiwan bertanya tentang keloid, dok. Dia sudah pernah dibawa ke dokter, kemudian sudah disuntik. Keloidnya belum hilang, dok. Ini bisa secara singkat mungkin bisa dijawab, dok. Keloidnya ini kadang gatal dan sakit. Mungkin ada saran dari dokter karena beliau ini tinggal di Taiwan. Silakan, dok. Ya, Dok. Mungkin sedikit menjawab, memang keloid tergantung keparahannya juga, ukurannya ya, terutama besarnya, tebalnya, dan lokasi juga. Tapi prinsipnya penanganan utamanya memang yang gold standarnya masih suntik ya, suntik corticosteroid interlacing dok, itu yang paling utama. Dan memang seringkali diperlukan waktu yang cukup panjang untuk betul-betul kempes. Dan setelah kempes pun kadang-kadang sulit untuk kembali sama persis seperti kulit normal sebelahnya. Jadi paling tidak tekstur itu akan tetap tersisa. Jadi memang mungkin ya bisa dikonsultasikan kembali ya dok untuk pada dokter kulit yang terkait atau yang ada di sekitarnya, disesuaikan gitu dengan kondisi keloidnya tersebut. Ada beberapa treatment tambahan sih seperti pakai laser atau pakai beberapa modalitas, itu tergantung kesediaannya di layanan kesehatan yang ada di dekat situ. Gitu mungkin dok. Oke, terima kasih banyak, dok. Ini pertanyaannya sudah habis ya. Dan sudah habis semua pertanyaannya. Mungkin dari Dokter Ami atau Dokter Salmon ada yang ingin bertanya kepada pembicara kita pada pagi sore hari ini. Silakan, dok. Sudah cukup Iya dok, dok, lengkap sekali. Ya, Dokter Ami, ini dok, kalau silakan, dok. ada pertanyaan titipan nih dok dari ya ibu-ibu di sini ya. Jadi eh, sejauh mana dok saya ingin bertanya sejauh mana reaksi alergi atau efek samping yang bisa dialami dari obat-obatan krim muka. Mungkin ibu-ibu di sini kan sering bawa atau mengirim krim muka dari Indonesia ke sini gitu. Jadi ingin tahu seberapa jauh efek samping
dari alergi karena mungkin tidak berkonsultasi dengan dokter sebelumnya dan apakah ini bisa mengarah ke Stephen Johnson tadi. Ya itu aja dokter Luki tambahannya. Ya, silakan Dokter Munul menjawab duluan dok pertanyaan dari Timur Tengah langsung. Baik, terima kasih Dokter Luki dan terima kasih Dokter Ami atas pertanyaannya. Kalau untuk obat-obatan topikal yang tidak masuk ke saluran sistemik itu ya mungkin risiko terbesarnya adalah dermatitis kontak, baik iritan ataupun alergi. Em, dermatitis kontak alergi itu hanya terjadi pada orang-orang tertentu yang memang secara genetik alergi terhadap obat tersebut. Namun, dermatitis kontak iritan ini bisa mengenai semua orang, sehingga mungkin ini yang paling perlu untuk diwaspadai juga. Seperti misalnya krim yang melalui perjalanan panjang gitu ya kan kadang-kadang ya kalau lancar mungkin berapa hari gitu, tapi kalau tertahan lama, kemudian selama perjalanan juga mungkin suhu segala macam tidak kita ketahui sehingga mungkin rusak. Nah, itu perlu dinilai juga gitu. Kemudian juga kalau kandungan krim tertentu juga ada bahan-bahan rejuvenating yang sifatnya asam. Jadi jika tanpa konsultasi, kadang-kadang pada pasien yang kulitnya cukup sensitif bisa menimbulkan dermatitis kontak iritan seperti merah, gatal, mengelupas. Nah, seperti itu yang perlu diwaspadai. Namun, yang paling penting sebetulnya untuk dalam penggunaan krim-krim perawatan adalah pilihan ingredient yang tepat. Karena kadang-kadang kalau ingredientnya kurang tepat, efek baiknya di depan cuma beberapa saat, namun efek sisanya itu yang kadang-kadang perlu penanganan lebih lama. Tuh, mungkin begitu, Dok. Oke, terima kasih banyak. Ada tambahan Dokter Sylvia? Kalau lesi kulitnya mungkin lebih ke arah dermatitis kontak ya dokter Menul ya. Jadi kadang beberapa orang yang sensitif itu bisa mengalami merah yang gatal. Kalau gatal itu namanya lebih ke arah dermatitis kontak alergi. Namun ada beberapa ingredients tadi yang memang tujuannya untuk apa? Untuk pengelupasan dan lain-lain. Nah itu seringkali menyebabkan reaksi iritan, dermatitis kontak iritan sehingga lesinya atau apa keluhannya biasanya perih, lebih ke arah perih. Jadi kalau yang iritan biasanya rasanya perih, merah, sedangkan yang alergi biasanya ke arah gatal dan merah. Dan itu perlu dilakukan apa anamnesis juga penggunaannya seperti apa, obatnya bagaimana. Itu saja, Dok. Oke, terima kasih. Dokter Ami, Ini gimana? jadi gimana bisa dikasih apa bisa diberitahu kepada maksudnya audiens di sini ya. Jadi apa yang bisa dilakukan di rumah gitu ketika efek samping tadi terjadi. Ya, terima kasih Dokter Ami. Jadi mungkin bisa biasanya kan merah antara gatal atau perih itu kita bisa kompres dengan es batu aja atau air dingin dengan apa namanya kain yang lembut. Itu biasanya akan bisa menghilangkan reaksi radang sementara. Kemudian bisa tetap harus dibawa ke dokter spesialis kulit ya mungkin ya dok. Jadi agar reaksi radangnya itu dipastikan dulu apakah ini alergi atau iritan, dipastikan obat-obat pencetusnya sehingga nanti tidak terulang lagi gitu dok. Apabila memang luas mungkin kita bisa memberikan obat sistemik, tapi jika bisa mild atau moderate kita biasanya memberikan topikal saja dok. Gitu dok. Oke, Terima kasih Dokter Sylvia dan Dokter Menul. terima kasih dok. Sama-sama dok. Iya, ini mungkin karena kita sudah waktunya sudah habis. Sebelum wrap up dok, ini karena saya lihat pesertanya ada beberapa dokter juga. Mungkin pertanyaan terakhir dok. Di Rumah Sakit Sutomo maupun Rumah Sakit UNER dok, apa SOP yang mungkin diadopsi oleh Rumah Sakit Sutomo maupun UNER maupun mungkin di praktek tempat dokter bekerja yang bisa dilakukan dan mungkin bisa diadopsi juga oleh dokter-dokter umum maupun dokter-dokter yang hadir saat ini untuk mencegah obat-obatan yang diberikan oleh dokter, diresepkan oleh dokter itu pasien itu mengalami efek samping obat atau juga bisa mengedukasi pasien bahwa efek samping obatnya akan seperti ini nih. Seperti apa dok? Boleh mungkin bisa diceritakan dok?
Ah, baik dok, mungkin ini SOP standar aja ya dok, maksud standar kita semua dokter ketika akan memberikan obat tertentu kepada pasien tentu pertama menanyakan riwayat alergi, apakah ada riwayat alergi terhadap obat tersebut atau riwayat alergi apapun terhadap obat apapun begitu ya pada pasien tersebut dan mungkin keluarganya. Kemudian setelah itu kalau dipastikan tidak ada, maka kita tidak tahu apakah obat yang akan kita berikan itu ada potensi alergi apa enggak. Nah, ini juga harus kita edukasikan bahwa reaksi alergi jika belum ada riwayat terjadi sebelumnya adalah unpredictable. Ini yang perlu kita tekankan kadang-kadang dok, karena pasien suka nggak terima, ya saya dikasih obat kok tahu-tahu alergi. Gitu. Kan kita sama-sama tidak tahu karena belum ada riwayat sebelumnya. Kemudian yang nomor dua tentu saja ketika kita sudah menentukan mau memberikan obat A, ya sebisa mungkin kita sampaikan efek samping yang mungkin terjadi yang sudah kita ketahui dari obat A tersebut. Misalnya, ini mungkin bisa nggak nyaman Bu di lambung gitu. Mungkin nanti Ibu jadi ngantuk minum ini dan sebagainya itu sebaiknya memang kita edukasi dengan baik. Dan saya rasa kalau edukasi kita cukup baik, pasien paham, pun terjadi gitu ya dok efek alergi obatnya eh, tidak kenapa-kenapa gitu maksudnya pasien bisa menerima bahwa itu sesuatu yang tidak bisa diprediksi. Itu mungkin dokter Silvi menambahkan dok. Iya, sama sih Dokter Menel. Mungkin yang perlu digarisbawahi adalah bahwa ini kan untuk SJSN ya, terutama ini kan memang unpredictable ya. Jadi baik dokter maupun pasien itu sama-sama tidak akan tahu apakah ini akan menimbulkan alergi atau tidak. Tapi kalau sebagai dokter, mungkin tipsnya yang pertama kita harus selalu menanyakan itu tadi apa pasien punya alergi atau enggak. Karena dengan membaca banyak jurnal ataupun eh, naskah-naskah ilmiah yang lain, maka nanti kita bisa melihat kalau ada pasien pernah alergi ini, maka ada kemungkinan cross reaksi dengan ini, sehingga kita akan lebih berhati-hati dalam meresepkan obat tertentu. Kemudian kalau untuk obat-obat yang memang sudah jelas diketahui atau bisa diprediksi efek sampingnya, tentu kita bisa menyampaikan seperti yang disampaikan oleh Dr. Menul tadi. Untuk pasien, mungkin tipsnya adalah kita harus selalu peduli dengan obat-obat apa saja yang pernah kita minum ya, karena kan kadang pasien itu mungkin lupa atau tidak tahu apa apa saja yang pernah diminum sehingga pada waktu terjadi suatu kejadian seperti SJS-10, kadang kita tuh di lapangan sering kesulitan menggali. Sebelumnya pernah minum obat apa saja. Nah, itu saja sih, Dok. Terima kasih, Dok. Oke, terima kasih Dokter Mel dan Dokter Sylvia. Saya serahkan kembali ke Dokter Pandu untuk menutup, Dok. Baik, mungkin sebelum kita selesaikan, mungkin ada satu apa dua statement penutup dari Dr. Menul mengenai pentingnya yang protek homeostasis lah dari Dr. Menul atau Dr. Silvi tentang SJS ini. Silakan Dr. Menul dulu. Yang penting yang dibawa pulang pada Pak audiens. Ya, terima kasih dokter Pandu. Mungkin ya pesannya adalah eh, bahwa reaksi alergi memang betul tidak bisa diprediksi ketika kita belum punya riwayat, namun kewaspadaan tetap harus kita kita laksanakan selalu setiap kali misalnya ada gejala seperti yang disampaikan tadi, maka segera mencari pertolongan ke fasilitas kesehatan terdekat karena kalau cepat pertolongannya, cepat dihentikan obat penyebabnya, insya Allah SCSTN ini akan bisa diatasi dengan baik. Gitu mungkin dok dari saya. Kalau ini dok, CFR-nya dok, case fatality rate-nya kira-kira berapa kecil kematiannya dok? Eh, Tergantung faktor tadi ada skor 10 ya, jadi kayak usia tua, ada malignansi, kemudian ada kelainan-kelainan lab yang menggambarkan gagal fungsi ginjal, diabetes, itu menjadi meningkat. Tapi kalau yang paling rendah ya mungkin kayak 20% sampai 30% begitu dok. Lumayan ya, Tergantung 20% meninggal ya. tiga puluh Dari persen seluruh ya. dari seluruh 30 SJS-10, ya, 30% 20. dengan usia tua, heart rate tinggi, punya malignansi gitu dok. Jadi meningkat semakin itu ada semua, semakin tinggi ininya Ya, lumayan serius, fatality rate-nya. Ya, 20% meninggal. Oke lumayan dokter, dok.
Ya, ya. Terima kasih dok, Dokter Silvi. Silakan dok, kalau ada closing Ya, statement. take home message-nya sama sih dengan Dokter Menul. Intinya adalah suatu SJS dan ini kan memang suatu kegawat daruratan ya dok. Jadi apabila menemukan apa suatu keluhan itu tadi yang ada keluhan pada kulit dan mukosa dan kita mungkin agak ragu-ragu apakah ini suatu SJS atau bukan, sebaiknya segera dibawa ke tempat apa klinik atau rumah sakit terdekat ya dok untuk meminimalisir apa potensi kematian atau fatality rate yang ada. Mungkin itu aja, Dok. Terima Oh, kasih. tadi satu yang mungkin belum terungkap dalam diskusi kita sebelumnya. Penegakan diagnosis pastinya apa dok? Dari dokter kulit SJS apa? SJS dari klinis aja udah cukup, Dok. Jadi, Oh, cukup klinis ya. ya, dari klinis aja cukup. Jadi, sebenarnya kita bisa melakukan pemeriksaan histopatologi kalau mau, tapi biasanya sangat jarang dilakukan karena kan juga terlalu lama dan klinis saja sudah cukup, Dok. Gitu. Baik. Terima kasih. Dokter Luki ada lagi yang ditambahkan dok? Sudah dok, aman dok? Bisa kita. Baik. Ya, jadi saya atas nama moderator, saya Dokter Panu dan Dokter Luki menyampaikan terima kasih kepada kedua narasumber kita hari ini telah menyediakan waktunya untuk sharing bersama ya berbagi ilmu. Mudah-mudahan mendapatkan suatu manfaat yang lebih untuk kita dan terutama untuk audiens masyarakat di Timur Tengah, luar negeri ataupun di dalam negeri juga. Terima kasih Dokter Menul dan Dokter Silvi. Terima kasih Dokter Luki. Kasih dok. Saya kembalikan kepada host Dokter Salmon Charles. Oke. Terima kasih dok. Ya, terima kasih Dokter Pandu dan Dokter Luki sudah memimpin acara ini dari awal sampai akhir. Sudah cukup jelas dan banyak sekali informasi yang tersedia dan saya harapkan ini bisa menjadi tambahan informasi bagi teman-teman yang berada di Indonesia, teman-teman kita yang ada di Timur Tengah. Dan kami tidak bosan-bosannya mengundang kembali bulan depan pada minggu kedua dalam bulan Juli. Kami akan memberikan flyernya biasanya seminggu sebelumnya dan kami harapkan kami dapat memberikan informasi kesehatan dan update-update terkini mengenai penyakit-penyakit yang ada sekarang ini sehingga memberikan pengetahuan kepada teman-teman kita yang ada di Timur Tengah. Jadi demikian, terima kasih lagi juga kepada para pembicara yang luar biasa pada hari ini, Dr. Menul Ayu dan Dr. Sylvia Anggraini, dan kami harapkan berkah kembali ya dokter untuk ilmunya dokter. Dan kami ucapkan terima kasih sekali lagi dan demikian acara sehati hari ini kami tutup. Mohon maaf kalau bisa ada salah-salah kata dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.